Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya dari kelas FM20B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. 1. Orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. 2. Kesatuan dan kebersamaan. 3. Keterbukaan. 4. Dapat ditransformasikan. 5. Sifat ketergantungan antar bagian. 6. Mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. 1. Berdasarkan kriteria faedah. Kriteria faedah terbagi menjadi 4, yaitu ada 1. Faedah elementer, yaitu ekstraktif dan agraris. 2. Faedah bentuk, yaitu industri atau kerajaan. 3. Faedah tempat dan waktu, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. 4. Faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Penggolongan perusahaan kedua yaitu ada berdasarkan yuridis ekonomis, yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan seperti firma dan CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang bertanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT, perseroan terbatas, adalah berbadan hukum. Suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhukum. Koperasi adalah suatu kumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruhnya modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu. 1. General partner, bertanggung jawab penuh, memegang manajemen perusahaan. 2. Special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. 3. Silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal, modal besar, ikut memanage. Junior partner, kebalikan senior partner. Nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal, dan tidak mendapatkan laba. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru, seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik.
3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. 8. Nilai primer asas budaya baru. 1. Asas tujuan. 2. Asas konsensus. 3. Asas keunggulan. 4. Asas prestasi. 5. Asas empiris. 6. Asas kesatuan. 7. Asas keagrapan. 8. Asas integritas. Efektivitas si karyawan. Kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung dan membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adatnya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. Dan 7. Efisiensi waktu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.